bagi siapa saja yang menyalahgunakan kepercayaan dan jabatan penting yang telah diberikan. Penegakan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia ini memang disebut masih banyak tantangan, di antaranya soal dari aspek regulasi, birokrasi maupun juga teknis operasional. Nah, sejauh mana kemudian Presiden juga bisa mewujudkan komitmen tersebut seperti yang sudah disampaikan para pendengar kita juga tadi ya. Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Deputi 3 Badan Komunikasi Republik Indonesia, Kurnia Ramadana. Pak Kurnia, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Kurnia. Selamat pagi, Pagi, Mas. ya. Pak, ini tadi kami sempat menampung ya pendapat dari para pendengar kita di seluruh tanah air begitu mengenai komitmen yang kembali disampaikan oleh Pak Presiden. Satu hal yang mereka tegaskan adalah ini jangan hanya sebuah komitmen, tapi bagaimana mewujudkannya. Karena dari presiden ke presiden, dari pemerintahan ke pemerintahan, mereka sudah sering dengar komitmen seperti ini. Nah, apa yang membedakan dengan Pak Presiden Prabowo dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya tentang komitmen ini, Pak Kurnia? Iya, yang pertama, kewajiban untuk memberantas korupsi itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak sebelum mendapatkan mandat menjadi presiden. Ya, Dalam visi dan misi Prabowo Gibran sebelumnya pada poin ke-7 ditetapkan komitmen yang tegas untuk bisa memberantas kejahatan korupsi. Itu dari segi komitmen politik. Kemudian kalau dari segi ucapan lisan, saya rasa sudah sering kali Presiden mengungkapkan keinginan beliau untuk bisa membuat republik yang terbebas dari praktik korupsi. ya, Jadi dari komitmen politik dan dari narasi sudah sering disampaikan. Lalu pertanyaan publik, bagaimana komitmen atau implementasi dari komitmen tersebut? Dari sini saya mencoba melihat ada beberapa kebijakan konkret dari Presiden yang terkait dengan isu pemberantasan korupsi. ya, Misalnya, yang pertama tentu kita masih mengingat Presiden pernah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran. Jadi anggaran-anggaran yang tidak penting atau tidak begitu urgent, tidak terdampak langsung kepada masyarakat, itu dipotong oleh pemerintah dan terbukti dapat menghemat lebih dari 300 triliun rupiah. Ini adalah konteks memitigasi adanya kebocoran anggaran yang tidak penting bagi masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita baru-baru ini sekitar 3-4 hari yang lalu melihat kerja dari tim yang dibentuk oleh Presiden, namanya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. ya, Karena ada optimalisasi aset negara, ada peningkatan keuangan negara melalui pengenaan denda administratif terkait dengan pelanggaran-pelanggaran aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, ada juga, ini sempat menjadi diskursus di banyak media, di tengah masyarakat, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2025 terkait kenaikan 280% gaji hakim. Ini adalah salah satu bentuk komitmen dari Presiden untuk memitigasi korupsi di sektor peradilan. Dan terakhir, Presiden juga sudah berulang kali mengatakan bahwa beliau komitmen untuk mendukung percepatan pengundangan undang-undang perampasan aset. ya. Dan hari ini itu sudah berjalan di DPR dan tentu pemerintah berharap ini segera dapat diselesaikan. Demikian, Mas. Pak Kurnia, kalau dilihat dari kebijakan Pak Presiden kan memang berusaha untuk menutup celah korupsi terjadi begitu ya Pak. Tapi kan Pak Presiden tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah dihadapkan juga pada berbagai aspek lain yang menjadi tantangan seperti aspek regulasi misalkan. Kemudian juga belum lagi birokrasi yang berbelit. Dan juga satu lagi Pak, integritas para pejabat kita sudah retreat, sudah apapun masih tetap saja korupsi. Nah ini 3 hambatan besar seperti ini bagaimana cara menghadapinya Pak Presiden kalau begitu? Ya, tentu perang melawan korupsi itu tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto Ya, atau dilakukan oleh seratusan orang kabinet merah putih. Maka dari itu dibutuhkan kolaborasi bersama, dan ini juga dimandatkan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa melawan praktik korupsi harus secara kolektif. Maka dari itu
Presiden di sini mengajak kolaborasi banyak pihak, dan ini sering disampaikan oleh Presiden. Salah satu contohnya adalah tim Satgas PKH tadi, Ya. di mana tim itu diisi oleh banyak kementerian dan lembaga. Ada aparat penegak hukum di sana, sehingga kerja-kerja mereka bisa maksimal. Kemudian poin kedua adalah benar sekali bahwa banyak isu korupsi ini masih menjadi isu yang amat sangat laten di Indonesia. Ya. Itu Presiden sebenarnya membuka ruang selebar-lebarnya kepada aparat penegak hukum, baik KPK, kejaksaan, maupun kepolisian, untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Misalnya, tindak pidana korupsi itu harus terjadi di tubuh pemerintahan, Presiden justru memberikan ruang yang lebar kepada aparat penegak hukum. Saya ambil contoh, beberapa pekan yang lalu, ini juga sempat ramai di tengah masyarakat, Presiden memerintahkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman, Ya. itu untuk melihat potensi korupsi di dalam program prioritas utama dari pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Apa poinnya di sini? Artinya Presiden tidak imun terhadap proses review, proses evaluasi program, bahkan jika ada bukti permulaan yang cukup mengarah pada tindak pidana korupsi. Ya. Demikian. Nah, Anda juga bisa memberikan komentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 081399399888. Saya masih bersama dengan Pelaksana Tugas Deputi 3 Badan Komunikasi Republik Indonesia, Kurnia Ramadana. Pak Kurnia, tadi yang mungkin bisa digarisbawahi ya bahwa soal Undang-Undang Perampasan Aset. Tadi para pendengar kita juga menggarisbawahi sangat tebal soal ini. Apalagi Pak Presiden kan punya komitmen ya menggunakan dana hasil rampasan koruptor itu untuk kepentingan rakyat begitu. Nah, sebenarnya hambatan utama Undang-Undang Perampasan Aset sekarang ini bolanya di DPR di mana sih Pak, sampai belum keluar juga begitu, Pak Kurnia? Iya, di dalam praktik tata aturan peraturan perundang-undangan pernah disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu ketika pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, itu harus menganut sistem meaningful participation. Ya. Artinya melibatkan masyarakat secara luas, didengar, dipertimbangkan, dan diberitahukan bagaimana hasil keputusannya. Saya rasa ini bukan hambatan, akan tetapi proses meaningful participation sedang dilakukan oleh DPR. Dan itu beberapa kali dibuat serial langsung di YouTube sehingga bisa dilihat oleh seluruh masyarakat, baik Komisi 3 DPR RI, Badan Legislasi, dan Badan Keahlian. Tentu kami berharap konsep meaningful participation ini benar-benar bisa dilakukan oleh DPR. Jadi saya rasa ini bukan keterlambatan, khususnya kalau kita hitung sejak awal tahun 2026, namun ingin memastikan hal-hal substansial masukan dari masyarakat tidak terlewat di dalam pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Presiden komitmen tegas terhadap Undang-Undang Perampasan Aset, karena Presiden pun sadar bahwa Undang-Undang Tipikor kita bolong. Ketika ada aset tidak bertuan, itu tidak bisa secara langsung dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketika ada pelaku korupsi yang buron ke luar negeri, dan itu proses hukumnya bisa mandek. Tapi dengan Undang-Undang Perampasan Aset, masalah-masalah ini dapat diselesaikan secara cepat. Jadi bukan hambatan dari sisi politik juga begitu ya, Pak Kurnia ya? Ya, saya rasa Presiden sudah tegas hari ini mengatakan bahwa Presiden butuh dukungan untuk sedangkan Undang-Undang Perampasan Aset. Baik, kita ada Bu Indra di Cirebon dan juga Pak Ramli di Banda Aceh. Bu Indra, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bung Zaini. Silakan, Bu Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dengan Bapak siapa namanya? Pak Kurnia Ramadana, Pelaksana Tugas Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah, Bu. Iya. Kita mengamati korupsi ini sudah merasuk menggurita sedemikian dalam pemerintahan kita, sehingga dengan sistem lama yang ada itu sulit sekali untuk memberantasnya. Malah kita lihat
kalau ada orang-orang yang dikatakan bersih, Ya. lalu menjabat di pemerintahan, malah dia akan terkena terjebak dalam keadaan ikut korupsi berjamaah itu. Ya. Dan kalau tidak, lihat sekarang kita lihat untung perampasan aset itu sudah di DPR sekarang, Bu, ya. kan? Ya. Iya. Tapi kita lihat orang-orang lama yang sudah terbiasa mendapat keuntungan pribadi dari celah-celah yang ada yang Ya. sudah masuk itu, membuat orang yang ingin mengubah cara lama itu Jadi terhambat begitu ya? terjebak. Ya. Iya, Karena ada yang jadi terganggu kepentingannya begitu menurut Bu Indra. Iya, Oke. jadi keadaannya diputar balikan. Iya, Nah, baik Ibu Indra. sekarang, Iya. Bagaimana pemerintah yang semoga dengan semangat ini akan memperlihatkan kepada rakyat bahwa hukum memang benar-benar Ya. ditegakkan. Baik, terima kasih banyak ya Bu Indra ya. 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 Berikutnya Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, poinnya saja Pak, silakan Pak. Selamat pagi, Pak Doni. Iya, langsung saja Pak, silakan. Kalau saya, DPR itu nggak berani sahkan apa. Undang-undang perampasan aset. Ya, Ya. karena dia pencuri itu. Orang DPR kan pencuri juga, dia Ya. dari partai semua kan. Itu aja, Pak Baik, Doni. terima kasih banyak ya Pak Ramli ya. Pak Joni di Tarakan. Pak Joni pagi Pak. Halo, selamat pagi Bung Doni. Pagi, Pak Joni silakan Pak. Iya, saya kira bukan hanya butuh komitmen saja ya oleh kepala negara kita, Pak Prabowo. Jadi justru mendorong saja perampasan aset itu agar dipercepat. Ya. Gitu ya. Bukan memperlambat begitu. Banyak yang kita perlu lihat ya. Sekarang ini hanya yang diusut itu paling yang kecil-kecil. Ya. Dan kebanyakan juga dengan korporasi. Dan korporasi bagaimana dengan pemerintahan? Itu pasti sudah itu. Ya. Jadi dari negara, lembaga negara dengan pemerintahan. Ini saya kira bukan hanya komitmen. Kemudian saya sangat sayangkan, Bung Kurnia ini dulu ICW. Ya. Bung Kurnia saya panggil supaya lebih muda ya. Itu semangatnya itu sudah tambah berkurang. Ya. Saya kira bukan berada kita dalam karena berada dalam pemerintahan, lalu sudah nggak ada menganggap diri adalah seorang aktivis yang harus membela yang benar. Ya. Gitu ya. Baik. Kita korupsi ini masih berjalan. Nggak ada bisa ditegakkan Pak, daripada kita masalah kritik yang kita usut atau Ya. yang kita komentari. Itu Baik Pak saja Joni, menurut terima kasih banyak ya Pak Joni ya. Intinya memang semuanya konsen terhadap undang-undang perampasan aset ini. Pak Kurnia, silakan Pak, bisa ditegaskan atau dijawab kembali mungkin silakan. Ya, benar sekali. Jadi keresahan undang-undang perampasan aset ini sudah masuk kepada seluruh pemikiran masyarakat. Ya. Untuk saya dulu ketika di ICW, karena tadi di ujung menyampaikan. Ya, memang karena biasanya saya wawancara Pak Kurnia ketika masih di ICW begitu Pak Kurnia. Benar sekali. Jadi sebenarnya ketika masuk ke pemerintahan dan tahu bahwa presiden punya concern yang sama terhadap undang-undang perampasan aset, saya rasa ini match dengan keinginan dari banyak pihak masyarakat. Ada beberapa hal yang presiden juga tahu bahwa regulasi saat ini memang sudah tidak lagi mumpuni untuk memberantas korupsi. Ya. Undang-undang tipikor kita itu terakhir kali diubah tahun 2001. Praktis 25 tahun yang lalu, padahal kejahatan ekonomi ini terus-menerus berkembang. Maka dari itu solusinya adalah RUU perampasan aset. Dan ini yang sekarang sedang dikerjakan oleh DPR, dan tentu pemerintah mendukung sepenuhnya undang-undang ini agar segera dapat diundangkan dalam waktu yang dekat. Karena tantangan pemberantasan korupsi kita ke depan masih amat banyak, masih sangat panjang. Oleh sebab itu, di sokongan regulasi agar kerja-kerja penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian dapat maksimal untuk memberantas kejahatan ekonomi. Tentu dibarengi dengan kebijakan, tindakan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Harapan kita semua ini akan menghasilkan angka yang fantastis,
angka fantastis ini dalam artian untuk memulihkan kerugian yang selama ini diselewengkan oleh banyak pihak Ya. dan diperuntukkan hal-hal kepentingan masyarakat. Presiden sudah menyinggung 2 kali, ada aspek pendidikan, misalnya untuk membangun sekolah. Ya. Kemarin Presiden mengatakan dari aspek kesehatan untuk membangun puskesmas dan lain sebagainya. Jadi esensi penegakan hukum memulihkan kerugian dan memaksimalkan penggunaan kerugian itu untuk langsung berdampak kepada masyarakat luas. Ya. Saya rasa itu. Pak Kurnia, sebenarnya komitmen dari para ketua umum partai politik yang memang sekarang banyak di kabinet begitu ya, bocorannya bagaimana sih Pak soal undang-undang permasalahan aset ini Pak? Iya, harusnya memang para ketua umum partai politik itu dapat mendukung ya agenda dari presiden, karena bagaimanapun agenda ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan penegak hukum. Kalaupun ada dinamika di sana, saya rasa dengan narasi yang cukup konsisten dari presiden selama ini, harusnya mereka bisa memahami urgensi dari undang-undang perampasan aset. Ya, harusnya hambatan politik sudah tidak ada karena ketua umum sekarang ini kan kebanyakan partai politiknya pendukung pemerintah begitu ya Pak Kurnia ya? Ya, benar sekali. Jadi ada banyak kader partai politik pendukung pemerintah juga menempati jabatan sebagai menteri atau menteri koordinator. Tentu harapan atas visi besar presiden tentang pemberantasan korupsi dapat juga mereka turunkan kepada kader-kader mereka, khususnya yang ada di DPR. Ya. Demikian. Tapi Pak Presiden paling tidak juga memang menyadari ya Pak bahwa untuk memberantas korupsi secara masih banyak hambatan begitu Pak Kurnia? Ya, tentu masih presiden menyadari itu. Maka dari itu hambatan-hambatan itu kerap presiden sampaikan sebenarnya di dalam banyak pidato beliau. Maka dari itu ke depan akan banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya mendukung agenda pemberantasan korupsi. Selain tadi yang saya sampaikan ada 4 poin: kenaikan gaji hakim, impres, efisiensi anggaran, kenaikan gaji hakim, dan juga mendorong pengundangan undang-undang perampasan aset. Kita akan kembali melihat kerja-kerja penegakan hukum yang independen, objektif, dan tentu didukung oleh pemerintah. Dan juga tadi ada Satgas PKH, sebenarnya Presiden tempat memberikan spill kepada kita semua. Tidak lama lagi akan ada penyerahan denda administratif yang jumlahnya juga fantastis, lebih dari 10 triliun rupiah. Saya rasa model penegakan hukum ini yang ke depan akan sering masyarakat lihat dan langsung berdampak kepada masyarakat. Ya, Demikian. baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari pemerintah mengenai pemberantasan korupsi. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak Kurnia. Terima kasih, Mas. Ya, selamat pagi Pak Kurnia Ramadana. Demikian tadi pelaksana tugas Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana. Nanti kita update terus ya bagaimana perkembangan terkininya. Wawancara Pro 3.